Didihkan secukupnya air lalu masukkan 70 gram sagu mutiara. Ini dimasak dengan metode 5-30-7. Nah, kalau sudah dimasak 5 menit, tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian diamkan selama 30 menit, lalu masak lagi selama 7 menit atau sampai matang. Kalau sudah matang, ini bisa kita angkat dan sisihkan. Untuk bubur candilnya, siapkan 150 gram tepung ketan putih. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 100 ml air hangat. Untuk airnya bisa dituang bertahap sambil terus diulen hingga kalis. Nah, kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya ambil secukupnya adonan, langsung aja kita bentuk bola-bola. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan selera. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita sisihkan. Selanjutnya kita mau bikin larutan pengental. Di sini aku pakai 1 sendok makan tepung ketan dan 1 sendok makan tepung beras, lalu tambahkan 50 ml air. Aduk hingga tercampur rata, kemudian sisihkan. Untuk kuah gula merahnya, siapkan 75 gram gula aren atau bisa juga pakai gula merah biasa, lalu tambahkan 400 ml air. Aduk-aduk dan masak gula merahnya hingga larut dan mendidih. Kalau sudah mendidih, langsung aja masukkan bola-bola candilnya. Aduk sesekali dan masak hingga candilnya mengapung. Dan yang terakhir, kita tambahkan larutan pengental yang tadi sudah kita buat. Aduk-aduk hingga kuah candilnya mengental, kemudian matikan api kompornya. Untuk bubur sumsum pandannya, di sini aku pakai 7 sendok makan tepung beras, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian tambahkan 700 ml santan. Aduk-aduk hingga semua bahannya larut. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan atau boleh juga tambahkan air pandan asli. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya langsung aja kita tuang ke dalam panci. Nyalakan api kompornya, cukup menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Pastikan adonannya terus diaduk ya, jangan ditinggal karena nanti adonannya akan menggumpal. Kalau adonannya sudah mulai mengental seperti ini, aduk cepat supaya teksturnya padat dan lembut. Nah, supaya lebih cantik, di sini aku hias dengan menggunakan cetakan puding berbentuk mawar yang udah dilapisin minyak tipis-tipis. Langsung aja kita isi bubur sumsumnya di sini, lalu kita cetak dan biarkan hingga padat atau set kurang lebih 10-15 menit. Untuk kuah santannya, di sini aku pakai 400 ml santan. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk dan masak hingga mendidih. Nah, ini dia isian buburnya, semuanya sudah lengkap. Sekarang mau kita tata dulu. Untuk pengemasannya, di sini aku menggunakan cup tin wall ukuran 300 ml. Kemudian ini bisa langsung kita beri isian mulai dari bubur sagu mutiaranya. Selanjutnya tambahkan juga bubur candilnya. Dan yang terakhir kita tambahkan di atasnya bubur sumsum pandan. Nah, ini dia hasilnya, jadi cantik banget ya. Nah, buat yang mau dimakan langsung bisa disiram langsung kuah santannya. Dan buat yang mau jualan bisa dikemas dengan santan terpisah. Nah, tampilannya cantik banget ya. Rasanya juga gak kalah enak, manis, dan gurih. Pokoknya ini recommended banget untuk dijadikan ide jualan, apalagi untuk berbuka puasa.
Yang pertama, siapkan 250 gram beras ketan hitam. Tambahkan secukupnya air sampai cukup menutupi beras ketan hitamnya. Selanjutnya ini kita cuci bersih, lalu tiriskan airnya, nggak perlu sampai direndam ya. Nah, ini beras ketan hitamnya udah dicuci bersih, airnya sudah dibuang, jadi nggak perlu direndam berjam-jam ataupun direndam semalaman ya. Selanjutnya didihkan 1200 ml air. Kemudian langsung aja kita masukkan beras ketan hitam yang sudah dicuci bersih tadi. Pastikan airnya benar-benar mendidih ya sebelum beras ketan hitamnya dimasukkan. Selanjutnya ini kita masak sambil terus diaduk selama kurang lebih 5 menit, cukup menggunakan api sedang. Sebaiknya ini terus diaduk ya, supaya nanti ketan hitamnya bisa matang sempurna. Setelah dimasak 5 menit, ini kemudian kita matikan api kompornya, kemudian kita tutup kembali wajannya, dan ini akan kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini hasilnya setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, beras ketan hitamnya sudah mulai setengah matang. Selanjutnya ini kita masak dan aduk-aduk kembali, nyalakan api kompornya lagi, cukup menggunakan api sedang, dan ini akan kita masak hingga airnya mendidih. Kalau airnya sudah mulai mendidih, kita hitung 7 menit lagi ya untuk dimasak sampai matang. Selanjutnya tambahkan 180 gram gula aren atau bisa juga diganti dengan gula jawa atau boleh juga pakai gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Ini kemudian kita aduk kembali sampai kuahnya benar-benar mengental. Untuk takaran gula dan garamnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini setelah dimasak selama 7 menit dari air mendidih, buburnya sudah mulai mengental. Ini terus aja kita aduk supaya bagian bawahnya nggak lengket. Kalau dirasa teksturnya udah pas, ini boleh kita matikan api kompornya. Selanjutnya untuk kuah santannya, di sini aku pakai 200 ml santan instan. Kemudian tambahkan 200 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan tepung beras. Ini kemudian kita masak sambil terus diaduk hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kita matikan api kompornya, kemudian ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah. Di sini aku menggunakan cup tin wall ukuran 350 ml. Kemudian langsung aja kita tuang bubur ketan hitamnya ke dalam wadah atau cupnya sebanyak 3/4 dari tinggi cetakan atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 7 cup dengan ukuran yang sama seperti yang aku pakai ya. Nah, untuk santannya karena mau dijual ini bisa kita gunakan plastik es lilin ukuran 4x23 cm. Untuk yang mau jadikan sebagai ide jualan, cocok banget ya dikemas seperti ini. Untuk harga jualnya bisa dijual kisaran harga 8.000 sampai 10.000 rupiah. Nah, ini dia bubur ketan hitam. Sekarang kita mau cobain dulu ya. Langsung aja kita tuang kuah santan di atas bubur ketan hitamnya. Untuk kuah santannya juga teksturnya kental dan rasanya gurih banget. Cocok banget disantap dengan bubur ketan hitam yang rasanya manis dan legit. Untuk tekstur bubur ketan hitamnya sendiri ini lembut dan empuk banget ya, walaupun gak direndam sama sekali. Dan resep ini recommended banget dijadikan untuk ide jualan. Yang pertama kita mau bikin kuah santannya dulu. Di sini aku pakai 200 ml santan instan. Kemudian tambahkan 200 ml air. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan tepung beras.
Ini kemudian kita masak sambil terus diaduk hingga mendidih. Kalau sudah mengental dan mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompornya. Selanjutnya siapkan 250 gram kacang hijau. Selanjutnya tambahkan secukupnya air untuk mencuci kacang hijaunya. Ini bisa kita cuci sebanyak 2 hingga 3 kali, jadi nggak perlu direndam sama sekali. Kalau sudah, airnya bisa kita tiriskan dan sisihkan. Selanjutnya didihkan 1,7 liter air atau setara dengan 1700 ml air. Kemudian ini langsung aja kita masukkan kacang hijaunya, tambahkan 2 ruas jahe. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk sebentar. Untuk apinya cukup menggunakan api sedang. Selanjutnya ini akan kita tutup dan kita masak selama kurang lebih 5 menit. Nah, ini setelah direbus selama kurang lebih 5 menit, kita buka kembali tutup pancinya. Di sini terlihat kacang hijaunya masih belum terlalu merekah ya. Nah, ini bisa kita aduk-aduk sebentar. Selanjutnya matikan api kompornya, kemudian ini kita tutup kembali pancinya, lalu diamkan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, bubur kacang hijaunya sudah mulai merekah. Selanjutnya kita nyalakan kembali api kompornya, cukup menggunakan api sedang. Untuk pancinya ini bisa kita tutup kembali dan kita masak selama 7 menit. Nah, setelah dimasak kembali 7 menit, ini kelihatan bubur kacang hijaunya hampir matang sempurna, sudah kelihatan mekar ya. Selanjutnya tambahkan 50 gram gula aren. Ini kemudian kita aduk-aduk kembali sampai gulanya larut. Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Ini kemudian lanjut kita aduk-aduk kembali sampai gulanya larut. Nah, untuk kuahnya kita bikin lebih kental lagi ya. Di sini aku pakai 2 sendok makan tepung tapioka yang dicampur 50 ml air. Kemudian ini diaduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah langsung aja kita tuang ke dalam buburnya. Aduk-aduk kembali buburnya sampai benar-benar mengental. Kalau kekentalannya dirasa udah pas, bisa dimatikan api kompornya. Tuang bubur kacang hijaunya ke dalam cup. Di sini aku menggunakan cup tin wall ukuran 350 ml. Satu resep ini bisa menghasilkan 5-6 cup dengan ukuran yang sama. Buat yang mau dijual, lebih disarankan untuk santannya bisa dipisah seperti ini ya. Nah, sekarang lanjut kita mau cobain dulu. Nah, ini untuk kuah santannya langsung aja kita tuang di atas bubur kacang hijaunya. Untuk kuah santannya ini rasanya enak banget, kental dan gurih. Nah, ini dia bubur kacang hijau. Buburnya enak banget, teksturnya lembut, empuk, kental, dan manisnya juga pas. Pecinta bubur wajib banget cobain resep ini ya, recommended banget dijadikan untuk ide jualan. Bikinnya gampang dan yang pasti hemat gas. Sekian dulu videoku kali ini, terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat mencoba, assalamualaikum.